Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Septian Hadi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal dari penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul peningkatan hasil belajar PKM melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, di bab 1 ini ada latar belakang. Yang pertama itu ada paparan umum. Paparan umum ini seperti menyatakan pengertian tentang dunia pendidikan. Seperti contoh yang ada di PPT ini, yaitu di paparan umumnya, pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa diri menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Yang kedua adalah dasar hukum. Nah, ini diambil menurut undang-undang yang ada pada penelitian kali ini. Seperti contoh yang ada di PPT ini, yaitu menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya diri.
Nah, selanjutnya yaitu ada kondisi nyata atau realita. Kondisi nyata ini berdasarkan observasi yang kalian teliti pada penelitian kalian. Contohnya seperti ini. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, diikuti dengan seperti ini. Selanjutnya ada kondisi ideal atau harapan peneliti. Nah, di sini berisikan tentang harapan dari peneliti atau kondisi-kondisi yang ideal bagi peneliti. Contohnya seperti ini. Dengan pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkatkan. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, tetapi siswa juga ikut serta dalam pembelajaran. Nah, di sini ada identifikasi masalah pada penelitian yang kalian teliti. Ini identifikasi masalah itu adalah seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah. Nah, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Di antaranya yang pertama, pembelajaran masih
guru, terus metode pembelajaran belum bervariasi, yang ketiga kegiatan pembelajaran terkesan monoton atau boring, yang keempat pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal, dan yang terakhir rendahnya hasil belajar pada pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Di sini pembatasan masalah pada penelitian ini adalah peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, penerapan metode informasi search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD. Menjadi parameter. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode implementasi. Di bawahnya itu ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini bisa diambil dari berdasarkan pembatasan masalah yang sudah kita rumuskan. Nah, di sini berdasarkan pembatasan masalah, rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN. Kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 melalui metode information search.
Nah, di sini juga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sama dengan ini diambil dari rumusan masalah yang ada di atas. Rumusan masalah yang ada pada penelitian kalian. Di sini tujuan penelitiannya yaitu menerapkan metode information research pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Tengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil banyak PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode. Nah, di bawahnya itu ada manfaat penelitian. Nah, berdasarkan hasil penelitian, maka diharapkan ini penelitiannya bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Praktis ini bisa dari segi siswa, segi guru, ataupun dari segi kepala sekolah ataupun. Nah, di sini ada bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori ini pengertian atau teori-teori yang kalian kutip dari jurnal ataupun dari seperti contohnya yang ada pada penelitian ini. Di sini nomor 1, tinjauan hasil belajar PKN. Itu ada belajar, hasil belajar, pendidikan orang berkeadaan maupun globalisasi. Nah, di yang belajar itu menurut Schrenger dan Hartman, ini mengartikan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Nah, ini kutipan harus disertai dengan halaman. Yang kedua ada hasil belajar. Sini hasil belajar menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Pada halaman kenapa harus dicantumin serta harus dicantumin dengan halaman supaya nanti ketika diuji kalian tidak perlu repot-repot lagi mencari bolak-balik. Hingga ada pendidikan keluarga. Ini menurut Susanto 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur
dan moral yang melekat pada budaya bangsa. Halaman 200. Perlu dicatat ya teman-teman, di bab 2 ini adalah landasan teori menurut para ahli. Kalian bisa mengambil kutipan yang jurnal, artikel, buku, ataupun website yang kalian cari sesuai dengan judul penelitian Anda. Oke, masih tetap sama di bab 2 tentang landasan teori. Karena yang tadi itu adalah tinjauan hasil belajar ataupun pengertian dari belajar, hasil belajar, pendidikan kewarganegaraan. Di sini itu pengertian tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Hamzah dan mungkin menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Halaman 7. Yang kedua ada metode pembelajaran information. Menurut Silverman 2013 menjelaskan metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Halaman 100. Nah, di sini ada 3 tentang pengertian dari karakteristik anak usia sekolah dasar. Martini 2005 mengemukakan pada masa usia ini siswa kelas 4 sekolah dasar mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman karena perkembangan biologi dan perkembangan adaptasi dari struktur kognitif. Halaman 18. Nah, di sini ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu adalah peneliti untuk membandingkan suatu perbedaan pada peneliti terdahulu atau peneliti relevan dengan peneliti yang kalian
peliti. Nah, di sini penelitian itu penerapan strategi informasi search sebagai upaya meningkatkan prestasi siswa kelas 5 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2. Di sini memiliki perbedaan, yaitu pelaksanaan penelitian IPU ini dilakukan atau dilaksanakan di kelas 4, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh yang saya jelaskan ini berada pada kelas 4. Dan untuk pelajarannya juga berbeda. Pelajaran yang saya teliti adalah pelajaran PKN, sedangkan ini pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan untuk persamaannya dengan peliti, yaitu persamaannya sama-sama melakukan penelitian tentang information search atau metode information search. Nah, di sini yang kedua yaitu penelitian Munasika Yain Walisongo yang berjudul upaya meningkatkan pemahaman matematika Al-Quran hadis pada materi pokok kandungan surat Al-Nasr melalui strategi informasi search pada siswa kelas 5 MI sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti pada PowerPoint ini adalah sudah jelas mata pelajarannya. Untuk penelitian Munasika yaitu mata pelajarannya tentang Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan penelitian yang dilakukan pada PowerPoint ini adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan untuk persamaannya, di sini sama-sama melakukan penelitiannya pada siswa kelas 4 dan juga sama-sama melakukan metode atau strategi information search pada siswa sekolah. Nah, selanjutnya ada yakni kitab di bab 2 landasan teori dan kerangka berpikir. Ini kerangka berpikirnya itu ada 3, yaitu kondisi saat, tindakannya, serta tujuan atau hasil pada. Bisa dilihat di sini ada judulnya, yaitu meningkatkan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SD Karang 3. Nah, kondisi saat ini yang dilakukan oleh peneliti adalah metode pembelajaran yang digunakan adalah metode konvensional. Yang kedua, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pendayagunaan sumber belajar masih belum optimal. Yang keempat, rendahnya hasil. Tindakan yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu adalah yang pertama, penerapan metode pembelajaran information search. Kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search. Tujuan atau hasil penelitian ini adalah hanya satu, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa.
Oke, lanjut. Di sini, kita langsung ke bab 3, yaitu metode penelitian pada, penelitian ini, yang di sini ada pendekatan pada penelitian. Nah, di sini, jenis penelitian yang diambil itu adalah, PTK, penilaian tindakan kelas, dan penelitian ini melakukan model atau menggunakan model Chemis dan Marquardt, yang dimana pelaksanaan kegiatannya itu berbentuk spiral, yang dimulai dari, perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, serta kembali lagi ke perencanaan. Ini adalah suatu ancang-ancang pemecahan pada permasalahan. Lihat, ini adalah gambar dari model Chemis dan Marquardt. Di sini ada bab 3 metode penelitian, ada, kehadiran dan peran peneliti dalam hal ini kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK, ini sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat, suatu perencanaan, pembelajaran, dan kemudian melakukan tindakan pengamatan. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Di sini, penelitian yang digunakan adalah, penelitian, dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Bandung. Nah, penelitian ini juga dilakukan dari bulan September 2015 sampai bulan Juli 2016.
Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Di sini ada yang pertama ada hasil dari PKN, itu dibagi menjadi dua, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Nah, definisi konseptual ini adalah eh, yang dimaksud dari hasil belajar PKN itu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran mengikuti ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua ada definisi operasional. Jadi definisi operasional ini adalah hasil belajar PKN itu adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam kehidupan dan misi kesenian Indonesia dan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan dan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C. Masih tetap sama, namun di sini terdapat perbedaan karena yang tadi itu adalah hasil belajar. Di sini yang kedua itu nomor 2 adalah metode informasi analisis. Metode informasi analisis ini dibagi sama seperti yang sebelumnya,
dibagi menjadi dua, yaitu ada definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual pada metode informasi proses ini adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran ini, dan metode ini juga bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Nah, di sini ada definisi operasional. Metode informasi research adalah skor yang diberikan oleh observer atau peneliti setelah mengalami atau setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information research yang lebih menekankan siswa aktif dan siswa dapat berkontribusi lebih jelas. Nah, selanjutnya itu ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini adalah hasil belajar siswa yang dikatakan meningkat secara klasikal hingga minimal 80% siswa telah memperoleh kurang lebih KKM di sekolah, yaitu KKM-nya 70%, dan tindakan yang dikategorikan itu berhasil jika siswanya kurang lebih. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada PowerPoint ini adalah pertama ada tes, yang kedua observasi, hingga dokumentasi, dan yang terakhir ada catatan lapangan atau CL.
masih tetap sama di bab 3 metode penelitian, namun di sini adalah teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Jadi pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Di sini kuantitatif itu digunakan untuk menganalisis tingkat pencapaian hasil analisis dari tingkat aktivitas bahkan guru dan siswa. Sedangkan kualitatifnya ini melalui tahapan menyeleksi, menggunakan, mengklasifikasikan, memfokuskan, mengorganisasikan, dan membuat abstraksi pada ini bisa dilihat ini ada proses dari pengumpulan datanya, kemudian ada reduksi data, dari pengumpulan data ke penyajian data direduksi kembali, diverifikasi, Nah, di sini masih tetap sama ya teman-teman di bab 3 metode penelitian. Namun di sini ada perbedaan, yaitu keabsahan data. Nah, di sini keabsahan data adalah Sugiono 2015 terinovasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Nah, di sini triangulasi yang digunakan dan ini adalah ada 3, yaitu ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi. Dan di bawahnya itu ada desain dan prosedur penelitian. Perlu diketahui teman-teman, ini adalah penelitian tindakan kelas, yang dimana ketika siklus pertama gagal, maka perlu dibutuhkan siklus pertama, kedua gagal, maka ada namanya siklus ketiga, sampai siklus itu berhenti dan semua itu berhasil untuk meningkatkan suatu penelitian.
Oke, sekian. Terima kasih dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.